landing di bandara, terus nanti pas sampai di bandara gue harus ngapain nih? Area ini sendiri biasanya menjadi area penjemputan kalau misalnya kalian menggunakan transportasi rental. Kemudian jangan lupa juga untuk hunting rental gitu, rental mobil atau rental motor. Tetap bisa memesan ini Gojek motor atau Grab motor gitu. Kalau soal kuliner gampang banget. Kalau di Bali itu sebenarnya banyak. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng saya Reno Raditya. Seperti biasa banyak informasi yang bakalan gue share ke kalian semua di vlog gue Reno Raditya ini ya. Dan untuk yang sekarang saya mau bagikan satu informasi buat yang pengen traveling atau yang rencana punya plan buat liburan ke Bali gitu kan. Tapi bingung nih mau mulai dari mana gitu kan. Secara takut jalan sendiri, biasanya mungkin barengan sama temen, terus rombongan mungkin menggunakan jasa travel agent atau juga tour guide. Tapi kalau misalnya jalan sendiri, jalan berdua dengan pasangan atau dengan keluarga, rada bingung biasanya mau mulai step-stepnya seperti apa. Nah kali ini saya bakalan ngasih bocoran buat kalian dari A sampai Z. Dan saya bakalan mulai dari bandara, kira-kira spot-spotnya seperti apa ketika kalian udah nyampe ini dari kota asal gitu ya, menuju Bali, turun di bandara, landing di bandara, terus nanti pas sampai di bandara gue harus ngapain nih? Pokoknya ikutin terus vlog saya yang satu ini. Nah teman cerita, seperti yang saya bilang di awal tadi, saya sekarang di Bandara Internasional Ngurah Rai, tepatnya koridor di terminal kedatangan domestik ya. Dan di sini saya akan menunjukkan ke kalian kalau misalnya pertama kali datang ke Bali, apa aja yang perlu kalian lakuin. Terus kalau misalnya udah janjian sama rental kendaraan baik motor atau mobil, nanti titik ketemuannya di mana, atau pengen menggunakan transportasi yang ada di bandara, nanti saya akan tunjukkan di mana-mana aja tempatnya. Area ini sendiri biasanya menjadi area penjemputan kalau misalnya kalian menggunakan transportasi rental baik minibus atau mobil gitu ya, mobil biasa, terus atau naik Grab car. Di sini biasa janjiannya kalau mereka bilang depan Solaria, berarti areanya itu di bagian sini. Nanti tinggal cari titiknya di mana, di titik parkir yang mana. Biasanya itu ada kode-kode huruf di masing-masing tempatnya di area parkir ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya turun di bandara itu kan dari pintu kedatangan gitu kan, itu pasti akan ketemu dengan banyak orang yang notabene di situ adalah para travel agent yang akan menjemput tamu mereka, baik ini di terminal domestik gitu ya. Tapi ada juga memang orang yang berangkat ya secara personal gitu, berangkat ke Bali liburan, semuanya diurus sendiri gitu. Nah buat kalian kalau misalnya memang mau liburan atau punya rencana traveling ke Bali supaya nggak ribet, planningnya disusun dengan rapi dari sebelum kalian berangkat. Contohnya adalah supaya nggak ribet gitu untuk mencari sarana transportasi, ya mending seminggu sebelum berangkat itu kan sudah persiapin tiket, hotel dan segala macem. Kemudian jangan lupa juga untuk hunting rental gitu, rental mobil atau rental motor. Jadi kalau saran saya ya, kalau misalnya cuma berdua atau berempat dan barang bawaan juga tidak terlalu banyak, mending rental motor. Karena kalau di Bali sendiri memang untuk parkiran mobil rada susah gitu ya, apalagi kalau tinggal di daerah Kuta. Terus biasanya yang dipersiapkan ketika ngontek rental mobil atau rental motor, dan data-data yang diminta itu adalah fotokopi KTP, terus disuruh ngisi form secara digital lewat WhatsApp, dan kemudian nanti
akan diminta untuk membayar DP-nya dulu sebelum tiba di tujuan atau di Bali gitu kan. Ini sebagai tanda jadi kalau ketika kalian ngebook satu rental mobil atau rental motor gitu kan. Jadi artinya itu nggak akan diambil sama orang lain juga. Jadi usahakan paling lambat itu 2 atau 1 hari sebelum. Kalau misalnya momen-momen lagi padat-padatnya Bali, ya usahakan seminggu atau sebulan sebelum berangkat sudah dapat gitu kan, supaya nggak kalang kabut nantinya. Tapi pun kalau misalnya kalian memang juga gak punya referensi, itu tuh ada taksi argo. Jadi transportasi taksi argo memang yang ada di bandara. Kalau misalnya mau naik yang lain juga ada Grab Car. Terus buat kalian mungkin yang mau agak susah sedikit gitu kan dengan bayaran mungkin yang nggak terlalu mahal, bisa menggunakan bus Sarbagita atau bus teman bus, karena ini fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah di Bali. Tapi untuk teman bus sendiri pembayarannya itu biasanya menggunakan e-money gitu ya, electronic money. Jadi lokasinya ada di beberapa titik. Jadi kalau untuk transportasi taksi argo dan Grabnya sendiri itu ada launchnya, itu tepat di dekat Solaria. Terus kalau di kalau untuk yang station bus teman bus ini sendiri ada di belakangnya taksi argo. Jadi di counternya taksi argo di belakangnya itu tempatnya mobil bus teman bus parkir gitu. Selain taksi argo, Grab Car, terus bus teman bus dengan bus Sarbagita gitu kan, Sarbagita juga tetap bisa memesan ini Gojek motor atau Grab motor gitu. Lokasinya juga ada di sekitaran lokasi penjemputannya itu biasanya berada di sekitaran parkiran motor ini Bandara Internasional Ngurah Rai. Nah, untuk kalau hotel sendiri buat kalian, ini referensi aja buat kalian, nanti bakalan saya bahas lebih dalam lagi di video berikutnya. Untuk hotel-hotel yang harganya terjangkau yang dari 100 sampai 300 atau 400 ribu per malam itu ada di Jalan Kartika Plaza, terus di Jalan Raya Kute, di Jalan Raya Tuban, terus di Jalan Legian, di Jalan Pantai Kute, di Jalan Seminyak Nakula, di Jalan Cemplung Tanduk, di Seminyak juga. Itu pas kalau Jalan Nakula itu ujungnya itu kan Pantai Seminyak, dan Jalan Cemplung Tanduk juga ujungnya itu Pantai Seminyak. Di situ juga ada beberapa bar atau klub sebagai tempat hiburan malam juga. Jadi kalau misalnya yang nginep di daerah situ, pagi sampai sorenya kalian bisa jalan ke tempat-tempat pariwisata, dan malamnya kalian juga tetap bisa menikmati hiburan di Bali gitu ya, utamanya di daerah Kuta dan Seminyak gitu. Selain itu juga ada beberapa hotel yang dengan fasilitas bintang 5 dengan harga yang lumayan terjangkau. Salah satu contohnya itu ada Golden Tulip Cineng, itu lumayan di bawah harganya ya, kisaran 300 ribuan dengan fasilitas yang keren banget kalau saya bilang. Cuman posisinya itu ada di jalan utama Sunset Road. Sebenarnya masih dekat dari Kuta, cuman kalau nggak punya kendaraan agak jauh gitu jalan kaki ke Pantai Kuta. Jadi memang ya kalau menurut saya bagusnya itu kalau misalnya berkunjung ke Bali ya tetap persiapin kendaraan, entah rental motor atau rental mobil, supaya tidak ribet ketika mau kemana-mana gitu kan. Apalagi pada saat mau beli oleh-oleh atau ada segala macamnya gitu kan. Kalau soal kuliner gampang banget. Kalau di Bali itu sebenarnya banyak. Jadi kebanyakan sih teman-teman yang ngomong tuh kalau ke Bali tuh sebenarnya mahalnya dimakan kali ya, soalnya harus di resto mulu dan segala macam. Sebenarnya nggak juga, banyak kok warung-warung sebenarnya kalau di daerah Legian tuh bukan cuma resto. Karena yang kita lihat cuman jajaran resto yang ada di pinggir jalan Legian, sebenarnya di belakangnya itu kayak di Jalan Popis, di Jalan Mataram itu banyak warung-warung yang harganya itu sangat-sangat amat terjangkau. Jadi ya kalau misalnya tidak bisa menuju ke sana, ya bisa dipesan lewat Gojek atau Grab juga sih sebenarnya. Jadi ya kalau menurut saya sih semuanya sangat-sangat mudah lah ya. Nah, teman cerita itu tadi tips buat kalian yang pengen traveling ke Bali bagi pemula gitu ya, yang belum pernah sama sekali nih, atau yang pernah ke Bali tapi menggunakan jasa travel agent atau tour guide gitu kan, pengen jalan sendiri. Sebenarnya nggak ribet, dan apa ya, nanti bisa lah ya kalau misalnya datang ke Bali, calling saya ya, kita ketemuan lah.
Dan yang pasti saya juga tetap tunggu komentar kalian juga. Kira-kira apa lagi yang pengen kalian tahu tentang Bali. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share vlog saya Reno Raditya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.